Mengedukasi diri itu paling susah sekali. Mengedukasi diri, kita bisa edukasi orang lain, tapi edukasi diri kita itu yang paling berat. Meningkatkan kepercayaan diri kita itu paling berat. Kita bisa loh sebenarnya survive gitu kan. Ya. Karena di mana-mana yang namanya rumput tetangga pasti lebih hijau. Tapi pas kita masuk rumah di rumput tetangga, kok rumputnya pada bolong-bolong. Hai Sobat Depot, kembali lagi di Dewata Podcast Channel. Kali ini Depot Channel kedatangan bintang tamu wanita hebat, wanita super yang merupakan salah satu founder dari, bukan salah satu ya, memang founder dari komunitas AP. Apa sih sebenarnya AP itu, dan sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu? Saya itu bernama Adenova, saya itu founder dari komunitas anti pelakor. AP itu juga bisa terdiri dari Adenova Production dalam arti anti pelakor temanya. Apa nih mau yang diketahui? Aku tidak sehebat yang dibilangin ya, masih. Ya, karena ini tuh suatu komunitas yang sebenarnya banyak terjadi, tapi tiba-tiba muncul komunitas itu kan. Kenapa sampai kepikiran gitu loh bangun komunitas ini? Awalnya sih kenapa kita bangun komunitas AP tersebut ya. Jadi gini, dari awalnya kita dari pengalaman pribadi ya tentunya Mbak ya. Dari pengalaman pribadi saya sendiri, dan juga saya melihat dampak yang terjadi sekarang pada umumnya rumah tangga atau keluarga yang hancur karena perselingkuhan dan keluarganya hancur itu berdampak sangat negatif terhadap mental ibu dan anak. Dan tentunya masa depan anak di sini terancam. Nah, melihat banyaknya kasus-kasus yang terus meningkat sampai 300% loh. Selama pandemik itu langsung naik 300%. Jadi kemudian saya berpikir, plus pengalaman pribadi, jadi saya berpikir kenapa kita tidak menghimbau kepada masyarakat bahwa pentingnya yang tadi dianggap perselingkuhan itu adalah hal yang sangat lumrah di mata masyarakat, tapi saya pikir kenapa kita nggak ambil topik ini untuk diwaspadai dan kita perlu dihimbau kembali gitu loh. Karena kita tahu juga di luar sana dengan adanya media sosial, dengan adanya media lain itu sangat memfasilitasi yang namanya perselingkuhan itu sendiri. Nah tentu dengan adanya komunitas ini kita harapkan kita bisa menaikkan martabat ya dari keluarga yang telah hancur karena pelakor tersebut, perselingkuhan tersebut. Bisa istilahnya juga sih wanita idaman lain ya, Will ya. Wanita idaman lain. Gitu. Seperti itu. Nah, dari sana makanya kita juga coba deh kita bantu dengan kita menghimbau masyarakat, kita menghimbau pemerintah untuk mengingatkan lagi bahwa bukan zamannya lagi kita sekarang meremehkan topik ini, perselingkuhan. Karena ini sekarang awalnya itu memang 1-2 orang, tapi kemudian akan muncul korban-korban yang lain. Karena menganggap itu juga kebiasaan ya? Ya, suatu kebiasaan. Tapi beda loh pelakor sekarang sama pelakor dulu. Seperti itu. Beda loh. Kalau dulu kan behind the scene lah. Kalau sekarang kan terang-terangan lah. Gue suka sama suami lu kan gitu kan? Iya. Gitu. Dan mereka sangat berani. Iya. Sering itu muncul tuh di FYP ya, TikTok lah, di Reels lah. Benar. Yang saya khawatirkan adalah bukan hanya itu, tapi juga korbannya itu kan di sini anak ya, generasi penerus bangsa. Jadi yang harusnya dia sekolah selesai, ya kan, harusnya dia jadi calon dokter, calon insinyur. Kemudian karena kasus seperti rumah tangganya atau keluarganya hancur karena wanita idaman lain atau pelakor, maka kemudian dia diputus sekolah seperti itu. Jadi yang harusnya dia fokus untuk menjadi generasi penerus yang kokoh, yang kuat, malah kemudian dia jadi tidak bisa meneruskan sekolah. Dan kita tahu untuk saat ini pendidikan itu sangat penting. Gitu. Jadi tujuan dari terbentuknya AP itu lebih kemana sih nanti para korban ini, apa yang akan dilakukan, bukan cuma sekedar kita kasih mereka pelajaran aja, tapi kan lebih ke setelah terjadi, akhirnya setelah tidak bersama lagi, apa yang harus dilakukan, seperti itu kan? Ya. Seperti yang tadi saya cerita ya, pengalaman pribadi saya, bila seorang wanita terkena kasus keluarganya hancur atau keluarganya berantakan rumah tangganya, hal yang paling terkena dampak itu adalah mentalnya wanita tersebut. Jadi seorang ibu bila dia sudah punya anak ya. Nah,
Dan saat seorang ibu kehilangan kepercayaan diri dia, bagaimana dia bisa memberikan pendidikan yang layak dan baik terhadap anaknya. Jadi penting sekali kita menjaga mental ibu. Dengan kita jaga mental ibu, kita pun menjaga mental anak. Dan anak ini adalah generasi penerus bangsa. Ya. Nah, setelah itu kita lihat bahwa dengan percaya diri ibu ini kita lihat jatuh ya karena kehancuran rumah tangga, kita perlu tingkatkan apa nih yang bisa membuat ibu ini lebih percaya dirinya lebih kembali lagi, ya kan? Kita lihat potensinya dia, apakah kita bisa kita kasih wawasan yang lebih luas pendidikan mengenai kreativitasnya dia, atau ya makanya kita juga AP ini kita memfasilitasi ya. Jadi dari sisi konsultan psikolog ya untuk meningkatkan kepercayaan diri dia lagi, tapi juga dari segi kreativitas kita ajak mereka, mungkin mereka ada kelebihan membuat suatu barang produk sehingga juga bisa dijual, dan kita juga akan mengadakan bazar-bazar seperti itu. Di sisi lain juga kita membuat mereka kembali lagi untuk lebih pede, mandiri, sehingga dia juga dengan demikian mentalnya juga dia semakin kuat untuk menata masa depan yang lebih baik bersama anaknya tentunya dengan kemandiriannya yang dia sekarang sebagai single parent. Untuk bekalnya mereka sebagai single parent ya? Iya. Dan untuk itu apa kita adakan dengan berbagai macam event, seperti event-event yang kita adakan selama ini. Ya, talk show, kita mencoba untuk mereka bagi wawasan bagaimana untuk menjaga hati, menjaga mental mereka supaya memberikan lagi wejangan-wejangan ya seperti itu. Kita juga ada grup-grup WA loh. Iya? Ada grup-grup WA. Jadi mereka saling sharing pengalaman. Karena gini, nggak semuanya kan mereka pada akhirnya bercerai. Ada juga masih tahap dalam akhirnya dimaafkan dan kembali lagi rukun. Dan apapun itu keputusan kita kembali lagi pada orang tua. Ya. Tetapi untuk menjadi kembali lagi atau putus itu kita juga harus kasih ibaratnya pendapat gitu ya. Jadi supaya mereka jangan sampai mengambil keputusan itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya hanya emosional. Gitu. Karena kesehatan mental pun juga penting kan? Penting sekali. Kalau mental kita nggak sehat, untuk memulai kita produktif ke depannya pun juga akan susah. Ya, benar. Iya, kalau tahu dari lingkungan, dari lingkungan sekitar saya pun juga melihat hal itu juga tidak mudah kan, apalagi di Bali. Ngomong-ngomong soal di Bali, katanya apa bakal ada event ya? Bisa diceritakan nggak eventnya itu di mana, kapan? Oh ya, nah salah satunya ini nanti event yang akan kita adakan oleh komunitas AP itu kita akan adakan hari Sabtu besok loh, tanggal 5 November itu kita adakan di Pelabuhan Benoa di atas kapal Bonti di Pelabuhan Benoa. Nah bagi kawan-kawan siapa saja yang ingin mengikuti talk show bersama artis Jeremy Thomas dan Ina Thomas dan juga berbagai fashion designer lokal yang sudah ternama seperti Cok Abi, kita sekarang lagi di lokasi Cok Abi loh, dan desainer Dika Askara, dan juga ada banyak sekali acara-acara menarik lainnya seperti live band, DJ, semuanya nanti kita bisa kumpul di atas kapal di Pelabuhan Benoa. Ikutan deh acaranya kami, acara komunitas AP, pokoknya oke banget deh. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau datang ke yang acara untuk besok di Pelabuhan Benoa itu gimana caranya? Ya, nanti bisa nanti kalau untuk follow Instagram kami itu di ap_modeling_production. Jadi di follow aja Instagramnya, nanti kita akan berikan bagaimana caranya untuk reservasi atau mendapatkan tiket tersebut. Nanti tinggal dicantumin aja ya. Ya, di apa sih istilah anak zaman sekarang, DM ya? Bisa di DM terus ya. Nanti linknya juga disertakan di kolom description-nya di Dewata Podcast Channel. Nanti langsung bisa dihubungin kalau perlu nanti minta nomor telepon juga ya sekalian ya. Boleh. Karena kan kalau zaman sekarang itu kan sebenarnya sih kalau menurut saya juga kalian korban, calon pelaku sih sebaiknya juga datang, karena kan sebelum terjadi, karena yang namanya kita suka sama orang, terus biasanya pembelaannya tuh gini,
kita nih kan suka nih sama suami orang kan, sudah alasannya tuh karena tidak tahu kalau ternyata dia sudah menikah, karena mungkin kan juga cowoknya mungkin agak brengsek atau kayak gimana kan, jadi dia ngaku dia belum menikah, akhirnya sudah terlanjur menikah, terus ceweknya tuh ngerasa kok lo nggak bilang sama gue nggak terima dong kayak gitu. Itu sebenarnya perlu juga talk show gini untuk menyadarkan supaya sudahlah, cukup sebatas suka aja, tidak perlu memiliki kan, itu. Iya. Karena sebenarnya dua belah pihak itu juga ada peran penting ya, bisa terjadinya perselingkuhan. Misalnya contohnya bila kita minat tapi fasilitasnya nggak ada, ya tentu kita nggak akan terjadi perselingkuhan. Tapi bila fasilitasnya ada tapi tidak minat, juga tidak terjadi perselingkuhan. Tapi bila dua-duanya ada, bisa terjadi perselingkuhan, tetapi balik lagi ke pribadi kita masing-masing. Kalau memang itu tidak baik dan tidak benar, kenapa nggak kita coba pikirkan? Karena itu berarti kita sudah masuk ke ranah menghancurkan rumah tangga orang lain ya, gitu loh. Dampak yang akan terjadi dari segi dampak ekonomis, dampak psikolog. Jadi tolong itu aja sih benar. Jadi kita harus juga mengedukasi. Intinya tamu itu tidak akan bisa masuk ke rumah kalau tidak diundang dan tidak dibukakan pintu. Ya, benar. Terus gimana kalau udah bucin, Bun? Biasa gitu tuh kalimatnya di kita. Gimana tuh kalau udah bucin? Ya namanya bucin ya, emang sih kita bisa suka dengan seseorang, ya kan? Tapi kan kembali lagi ke kita kontrolnya. Kalau emang ternyata itu milik orang, yang dimana kita bukan ranah kita, bukan tempat kita, ya kita harus tegas sama diri kita. Dan juga harus tegas sama orang tersebut. Ya kamu sudah bukan milik saya atau milik orang lain, kamu harus fokus ke keluarga kamu. Selesaikan apa yang kamu harus selesaikan, ibarat seperti itu. Ya kan? Kalau pembelaannya cowok, itu cuma selingan aja, bosen di rumah makan ayam, sekali-sekali makan sapi di luar. Biasanya cowok tuh kayak gitu. Oh oke. Memang kadang mereka punya pembelaan seperti itu, ya kan. Tapi kita kembali lagi, apakah yang diharapkan dari seorang perempuan ini untuk ikut bermain dalam perselingkuhan itu jangka pendek atau jangka panjang? Tapi apapun dampak yang ditimbulkan ya sama ya. Sama ya, karena gini, kita tidak bisa memungkiri bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi nanti pada diri kita dan kepada orang yang terkait dengan keluarganya. Ya kan, kita tidak bisa memungkiri, ini pasti akan terjadi. Sooner or later bangkai akan kecium, benar nggak? Ya walaupun ditutup-tutupin ya kan, ya bangkai pasti tercium nih gitu kan. Nah, sooner or later, makanya dengan demikian kita harus sebelum mengambil langkah apapun, kita coba lihat ke diri kita. Apalagi kalau kita punya anak, ya kita punya dunia, kita hidupkan di dunia sosial ya, ada keluarga, ada tetangga, ada teman gitu loh. Kita melihat apakah dampak ini kamu yakin gitu, ingin menghancurkan yang selama ini kamu udah bikin gitu loh. Dan kamu juga menghancurkan keluarga lain yang mereka juga sudah berkorban untuk menjalin rumah tangganya mereka sampai saat ini harmonis. Sampai saat sebelum ketemu ya, ketemu yang si simpenan ini gitu loh, atau wanita idaman lain. Oke. Jadi gini, ini boleh diceritain atau enggak ya? Ini kayaknya ini sorry kalau misalnya terlalu ngulik-ngulik, tapi kalau misalnya nggak mau diceritain juga nggak apa-apa. Jadi kan dari ceritanya Mbak Ade sendiri tuh kayak bener-bener ngerasain banget gitu loh. Sampai akhirnya AP ini terbentuk, sampai kayak bener-bener punya niatan, orang lain itu harus seperti saya gitu loh. Kalau seandainya misalnya ini terjadi, saya bisa survive, gimana orang lain ya, kayak gitu. Ya, benar. Jadi kalau tidak keberatan, ya. Aku manusia biasa loh, sama dengan semua ibu-ibu, wanita-wanita di luar sana. Pada saat kita mengalami titik terendah, pada saat kita mengalami kehancuran mental ya, di mana kita mengetahui ya pasangan kita telah selingkuh seperti itu, dan saya selingkuhnya 6 tahun loh gitu loh, sampai udah punya 2 anak. Kok tiba-tiba merinding? 6 tahun ya kan. Nah itu saya merasa bahwa kalau saya pribadi mungkin ya, saya merasa titik terendah saya itu kan mempunyai energi yang paling tinggi, karena tingkat kekecewaan itu kan energinya tinggi ya. Titik terendah itu sebenarnya energi yang paling tinggi tuh. Ya kan? Nah, saya punya 2 opsi. Either saya berlarut-larut dengan kesedihan saya,
atau saya memberikan energi itu ke arah yang lebih positif. Saya bisa membangun dan bisa memberikan ke masyarakat pandangan yang berbeda. Jadi saya ingin membangun mereka, ayo kita sama-sama rangkul. Supaya hal ini bila terjadi ke para ibu-ibu, wanita-wanita di luar sana, kita bisa memberikan hal yang lebih positif, yang lebih bisa untuk diri kita juga. Gitu loh. Jadi saya punya dua pilihan tuh. Iya. Ya kan, lebih negatif karena saya titik terendah. Titik terendah tahu ya, karena kehancuran wanita itu kan di hati ya. Perempuan itu di hati loh. Iya, jadi bisa titik terendah, bisa kalau perlu kita permalukan saja kan lingkungan kita kan. Ya kayak gitu. Cuman saya harap sih kalau pendapat saya kita tidak perlu masuk ke area ya kita memalukan pelakor atau wanita idaman itu. Kalau buat saya, karena dengan mereka sudah masuk ke ranah kita, mereka sudah memalukan diri mereka sendiri. Seperti itu. Tetapi saya lebih kepada ayo ada cara lain sehingga kita bisa lebih elegan, ya kan? Kita lebih bisa mengoptimalkan diri kita dan kita bisa saling share ke teman-teman, ya kan? Mengedukasi diri itu paling susah sekali. Mengedukasi diri, kita bisa edukasi orang lain, tapi edukasi diri kita itu yang paling berat. Meningkatkan kepercayaan diri kita itu paling berat. Kita bisa loh sebenarnya survive gitu kan? Ya, padahal kita bisa survive. Padahal kita mampu. Dan wanita itu hebat, ibu-ibu itu hebat. Kenapa saya bilang? Kalau nggak laki-laki yang melahirkan, benar Kak? Iya. Ini kalau laki-laki baru ketusuk jarum dikit aja sudah. Banyak seperti itu, ya kan? Walaupun tidak di sini kita nggak membicarakan gender, tapi maksudnya di sini kita bilang bahwa kalian itu wanita-wanita itu sudah hebat, dilahirkan sangat sempurna. Yang tidak sempurna itu kelakuan pasangan yang sudah selingkuh, itu yang tidak sempurna. Yang tidak sempurna itu adalah pelakornya yang ingin menghancurkan rumah tangga orang lain, itu yang tidak sempurna. Tapi kalau ibu-ibu, para wanita di luar sana, kalian sudah hebat. Jadi stop bersedih-sedih, kita ambil energi yang kita habiskan untuk bersedih-sedih, kita kembalikan energi itu ke hal yang lebih positif. Dan perjalanan hidup itu masih panjang, apalagi kita punya anak dan kita punya generasi penerus bangsa. Jadi jangan hancur karena 1-2 kerikil. Iya. Gitu, bahkan sekarang Mbak Ade pun yang sering muncul dilihat sekarang survive, bisa bangun suatu komunitas. Saya yakin will-nya itu bakal gak bakal bisa tidur tenang. Lihat lah, gila muncul lagi. Ketakutan mereka. Iya, jadi mereka ya meskipun akhirnya sudah memiliki mungkin mantan suami yang Mbak Ade seutuhnya sekarang kan saat ini kan, tapi dengan Mbak Ade seperti ini perasaan bersalah itu pun pasti ada. Setiap melihat gara-gara gue nih kayak gitu itu pasti ada. Saya harap demikian. Karena gini loh, yang saya jalanin tuh ya, saya baru menyadari bahwa kadang-kadang pelakor atau wanita idaman lain itu mereka sebuah profesi ternyata. Itu yang kita belum jadi gini, kalau wanita itu kan kita pikir bahwa mereka dengan perasaan ya, tapi ternyata mereka juga bisa menjadikan itu menjadi suatu profesi, menjadi pelakor atau menjadi will. Loh kok bisa gitu, istilah lain simpenan ya, kan wanita simpenan gitu loh. Dimana si para laki-laki ini dijadikan sama mereka itu ATM berjalan. Jadi para laki-laki ini GR lah ya, ada wanita muda deketin, manja-manja, pikir ganteng gitu. Ya pikirnya ganteng gitu kan, GR lah ya, gitu GR lah ya. Padahal sebenarnya dia juga megang ke 5 laki-laki yang lain. Jadi udah profesi. Jadi pendapatan mereka itu mungkin bisa mengalahkan pendapatan direktur utama TV swasta. Jadi satu orang itu ibaratnya profesi bagus itu. Iya, profesi yang jadi tertarik. Jangan loh, nggak boleh. Jadi sudah merupakan profesi. Jadi makanya tadi yang awalnya saya ceritakan, media sosial itu merubah dari segala cara, dari segala pikiran, cara, ya kan, fasilitas, ya kan, dan cara berpikir orang juga dirubah. Kalau dulu kita ibaratnya sayang-sayangan. Kalau sekarang caranya bagaimana mencari tambahan-tambahan seperti itu. Nah, dengan adanya profesi pelakor tersebut, si laki-laki ini kan terus menyumbang kan, membayar seperti itu, membayar setiap bulan si wanita tersebut. Dan padahal sebenarnya wanita tersebut juga ada
laki-laki lain yang melakukan hal yang sama. Hmm. Makanya kadang mereka untuk tinggal satu atap itu nggak akan lama. Memang dasarnya memang tidak untuk satu atap, tapi untuk profesi. Seperti itu. Kayak PSK dong jatuhnya. PSK yang bertitel pelakor. Titelnya aja, tapi ujungnya sih sebenarnya PSK. Dan mereka itu hebatnya lagi yang saya nih ya, saya kagumin ya para pelakor zaman sekarang ya. Itu dia punya Kagum sama pelakor. dia kagum, benar kagum. Positif banget berarti Mbak Ade ini. Saya sangat positif, mereka kreatif loh. Iya. Mereka kreatif, mereka bisa mengelabui para laki-laki. Laki-laki hidung belang di sini sifatnya, ya kan? Para laki-laki hidung belang. Mereka bisa mengelabui loh dengan menganggap laki-laki itu suatu pria yang wow gitu kan, yang namanya juga laki-laki ya. Mereka semua kan sifatnya pengen dianggap sebagai heroik ya. Iya. Pahlawan tanpa tanda jasa, seperti itu. Nah, tapi dia mengambil kesempatan itu, si pelakor ini. Jadi, apa yang terjadi? Bagi pelakor yang mempunyai profesi itu, dia buat Instagram dari setiap anak berbeda-beda. Hebat ya. Dia punya anak dari si cowok A, dia buat Instagram A. Dia punya cowok B, dia buat Instagram B. Dan seterusnya. Jadi setiap itu punya anak gitu. Ya. Oh, Dan di sana lah dia mendapat pendapatan. Dari Instagram tersebut dia akan syuting dari awalnya masih bayi sampai anak ini besar. Seperti itu. Itu yang terjadi di saya. Gitu, dan itu saya rasa sih umum ya. Saya rasa sih juga umum. itu umum. Saya rasa umum karena ini profesi buat mereka. Apa itu terjadi di kota besar atau di pelosok pun ada yang seperti itu? Kalau saya karena kita hidupnya di dunia, ya maksudnya di kota besar ya tentu itu terjadi di kota besar. Saya kurang paham mengenai di kota kecil seperti itu. Tapi itu profesi. Oh jadi Sudah menjadi profesi. Yang gini ya Mbak Ade, yang apa sih namanya istilahnya yang pelakornya Mbak Ade itu berarti punya anak juga dari Beberapa laki-laki dengan Instagram yang berbeda-beda. Jadi Wow. ibu-ibu yang dilihat tuh Instagramnya, media berarti sosialnya. bukan cuma sekedar yang kan ada kan yang cuma simpanan doang nggak sampai punya anak gitu. Oh ya beda-beda. Makanya saya juga ingin memberitahukan juga para laki-laki bahwa hati-hati loh, ini profesi loh. Jadi ibarat kayak mafia ya. Bedanya mafia di sini dalam arti dalam bentuk wanita. Gitu loh. Jadi ibu-ibu nggak harus selalu cinta loh mereka. Mereka sebenarnya hanya profesi, hanya uang. Hanya mencari uang. Yang ujung-ujungnya kalau 5 kali 10 juta itu udah kan 50 juta kan? Itu sama dengan gaji direktur loh. Dia tinggal duduk aja, Tinggal duduk manis, ngurusin anak, ngurusin anak, modal dibikinin HP, konten. bikin konten media sosial, selesai. Jadi itu merupakan suatu profesi sekarang. Gitu. Dan saya sebenarnya awalnya saya mengetahui ini semua kan melalui proses. Dari ya macam-macam lah proses saya pribadi ya dengan mengikuti mantan, terus mengikuti alur kehidupannya dia, ya kan seperti WhatsApp-nya dibaca segala macam. WhatsApp-nya dibaca pun atas dasar keinginannya dia, seperti itu. Tetapi intinya adalah, tapi saya juga pengen tahu ini perempuannya beneran apa dia profesi? Ternyata ini profesi. Tapi mantannya Mbak Ade nggak sadar. Kita coba untuk menyadarkan. Tapi kan kembali lagi laki-lakinya ya. Gitu loh. Jadi segala ya itu ya saya bilang segala sesuatu terjadi karena dua belah pihak kan. Walaupun kita misalnya coba untuk menyadarkan mantan, tapi karena dia sendiri juga sudah ada keinginan sebelumnya, susah loh untuk dirubah. Ya kan, susah loh kita udah ibaratnya akhirnya saya pasrah aja. Kalau emang udah saatnya ini harus berakhir ya silakan saya kembalikan lagi pada Allah. Saya bilang pada Tuhan ya udah. Apapun itu saya yakin ini yang terbaik. Skenario terbaik itu adalah yang dari Tuhan. Kita hanya menjalankan. Ingat loh ibu-ibu di luar sana. Wanita-wanita canggih. Wanita-wanita hebat. Skenario terbaik itu adalah dari Tuhan. Kita nggak tahu kalau misalnya kita ternyata terusin atau tidak terusin. Apa nih yang terjadi di kemudian hari. Kita tidak pernah tahu. Jadi bila ibu-ibu
mengambil keputusan, kembalikan semua skenario ini kepada Tuhan. Kuatkan apapun keputusan dalam hati. Jangan pakai perasaan. Gitu loh. Jangan pakai, pokoknya kita serahkan pada Tuhan. Cari waktu untuk berdiam diri. Meskipun awalnya jatuh, tapi nanti pasti bakal diangkat lagi derajatnya kan. Iya. Pengalaman kami wanita-wanita yang sudah mengalami hal tersebut ya. Itu benar-benar memang kita awalnya titik nadir terendah, tapi kemudian kita diangkat sampai menjadi titik nadir yang malah ekonominya jauh lebih baik. Tapi kita harus ikhlas. Nah, ini kuncinya. Harus ikhlas. Saya itu sama sekali tidak pernah membalas kepada pelakor. Padahal bisa. Dan terhadap mantan tidak pernah membalas. Meskipun bisa kan sebenarnya. Sebenarnya bisa. Justru saya mendoakan. Gitu. Justru saya mendoakan. Karena itu kuncinya ikhlas. Karena bila kita ikhlas, martabat kita dinaikkan oleh Tuhan. Jalan kita dilindungi oleh Tuhan. Diarahkan. Tapi kalau kita tidak ikhlas nih, kita labrak ya si pelakor gitu ya, misalnya gitu ya. Atau pokoknya kita bersifat negatif, layaknya seperti mereka. Mereka ini kan bersikap negatif. Pengalaman saya adalah negatif, narik negatif. Makanya Mbak, saya nggak berani. Saya selalu berpikir selalu positif. Iya. Karena negatif itu selalu menarik negatif. Iya. Itu hukum alam. Gitu loh. Negatif. Makanya kita coba berpikir selalu positif. Gitu loh. Jadi kembalikan semua lagi Sang Pencipta. Apa yang terbaik ini adalah skenario Sang Pencipta. Gitu loh. Jadi saya tidak mau berpikir bahwa ini karena keinginan kita. Jangan, ini keinginan Tuhan. Iya kan? Ada saatnya memang udah saatnya, ibaratnya sebuah makanan kan ada kadaluarsa ya. Iya. Udah saatnya aja expired. Saatnya kamu bahagia dengan orang lain. Ya, dan konsep itu harus berpikir terus diubah. Kan kadang tuh ada cewek berpikir seperti ini, para wanita itu, oh mungkin saya yang tidak layak, saya tidak pantas, dan harusnya pikiran itu yang diubah. Lelaki itu yang tidak pantas untuk kita sebenarnya, bukan kita yang nggak pantas untuk mereka kan gitu kan. Jadi harus diingatkan ke diri sendiri bahwa kehilangan itu bukan kita, kehilangan dia. Dia kehilangan kita. Bayangkan nih ya, setiap hari kita sudah sebagai keluarga, ya kan, tiap hari kita sudah membina keluarga, rumah tangga, sebagai wanita kita mengabdi pada pasangan kita, sudah melahirkan anak misalnya, sudah membimbing anak kita, tapi kemudian suatu hari itu menghilang. Dan dia merasa bahwa dia akan bisa memulai lagi dengan sesuatu yang baru. Apakah sesuatu baru itu akan sama? Tentu tidak. Ya kan? Jadi intinya adalah ketenangan yang mereka dapatkan di hubungan mereka sebelumnya atau kebaikan, itu belum tentu dia dapatkan lagi ketenangan dan kebaikan di kehidupan berikutnya. Karena di mana-mana yang namanya rumput tetangga pasti lebih hijau. Tapi pas kita masuk rumah di rumput tetangga, kok rumputnya pada bolong-bolong gitu. Atau rumput sintesis. Ternyata rumput sintesis. Yang rumput yang di apa sih yang biasa di lapangan futsal itu? Iya, lapangan rumput sintetis ya. Iya, sintetis ya, itu seperti itu. Nggak pernah tahu loh sebelum kita masuk. Karena nggak mungkin kan seorang pelakor itu tidak menggunakan caranya dengan memikat. Tentu dia menggunakan caranya dengan memikat, mengagumi, manja-manja. Seperti itu. Menganggap lelakinya itu dibutuhkan. Ya, masa dibutuhkan. Jadi gitu kayak wah dibutuhkan nih. Sebagai seorang lelaki kan pride-nya naik ya. Pride-nya naik. Nah, Bu, sekarang aku kasih info nih. Ini saya dapat juga nih bocoran dari seorang psikolog ya. Gimana sih narik suami supaya kembali lagi tertarik kepada kita? Pertama, benahin diri dulu. Jangan salahkan suami. Jangan salahkan pasangan kita. Jangan salahkan anak. Kita benahin diri kita. Ini yang saya dapatkan dari pendapat dari psikolog. Kenapa? Karena ibu bahagia, pasangan bahagia, anak bahagia. Itu udah jalur hidupnya, gitu loh. Nah, tapi kalau ibu udah benahin diri, ibu udah cantik, ibu udah pedein diri, ya ibu cari aktivitas yang positif seperti itu di luar mengabdi ya tentunya ya, mengabdi pada keluarga, rumah tangga dan suami dan anak. Coba untuk kembali ke ibu aja dulu, ngambil hal-hal yang positif dari dalam diri, ya kan. Di sisi lain kita coba lihat pelakor ini tipenya kayak apa sih? Oh ternyata dia manja-manja sama suami kita, ya kan. Coba kalau ngomong itu nggak usah nanya misalnya kayak Mas di mana Mas gitu, kalau nelfon ya Mas di mana Mas gitu kan, jangan ngomong tuh udah makan ya aku siapin makan gitu loh. Pokoknya ngomongnya tuh merendah, jangan naik
gaspol itu jangan. Itu yang saya dapatkan ilmu itu. Sayangnya ilmu itu udah saya dapatkan setelah setelah pisah gitu loh. Tetapi itu sangat banyak hal, makanya kenapa saya dirikan komunitas AP ini, karena itu saya ingin mengedukasi. Jadi sebelum terjadi, pada saat terjadi, dan setelah terjadi. Seperti itu. Karena kalau kita mendapatkan pengalaman edukasi itu dari psikolog-psikolog ternama, ya kan, yang tentu ibu ini bingung kan, aduh aku gimana nih nyarinya, waduh pergi ke psikolog harganya wes udah berapa. Iya, sekali Iya kan? ketemu itu sejam 400.000 kalau nggak salah. Iya, belum obat. Obatnya ya. Biasanya kan belum ada harus berkali-kali berkali-kali, seminggu harus 2 kali seperti itu. Iya. Nah, makanya kami coba untuk merangkul wanita-wanita di luar sana, walaupun belum kena pelakor ya, masih dalam arti menjajaki keluarganya, hubungan rumah tangganya, hubungan suami istri. Yuk mampir ke acara kita nanti gitu. Di hari Sabtu tanggal 5 November jam 2022. 2. Ya, di Pelabuhan Benoa, Pelabuhan di Benoa, kapal oke. Bonti. Dan itu kita di sana ada psikolog ternama, ya Dr. Ayu Pramita dari salah satu rumah sakit swasta di Bali. Terus kita juga ada dari dokter kecantikan, Dr. Henisa Fitri, khusus kita datangkan dari Jakarta. Hebat itu loh. Itu di sana kita nanti akan dibuka wawasan pikiran kita. Dan juga di sana juga dengan artis Jeremy Thomas dengan Ina Thomas. Kenapa kita mengundang beliau? Karena mereka telah berhasil 25 tahun membina rumah tangganya. Siapa yang nggak kenal akan sama Jeremy Thomas sama istrinya kan? Ya. Dia aktor selebriti yang pasangan kayaknya paling mesra deh ya. Iya. Tidak ada, kayaknya saya tidak pernah dengar tuh gunjingan-gunjingan negatif. Gitu, dan rumah tangga yang adem-adem aja seperti Adem itu. ayem. Ya. Jadi bukan berarti kita selalu menyalahkan juga, nggak baik juga ya. Iya. Jadi kita sama-sama seperti halnya hidup itu kan side A dan side B. Gitu, harus sama-sama belajar. Jadi sang istri belajar, sang suami juga belajar gitu. Sang suami juga ada nih kalimatnya. Waduh, bawel banget, bener nggak? Kadang suka gitu kan, waduh bawel banget gitu. Nah, harus dipelajarin juga bahwa seorang wanita itu punya sifat 4. Yang pertama itu kepo. Makanya dia selalu telepon, mau tahu di mana berada, ya kan gitu loh. Selalu ingin tahunya tuh banyak banget perempuan itu, ya kan, itu keponya dia lah. Terus keduanya manjanya dia lah, ya kan. Jadi manja, mau minta perhatian, itu karena dia sayang. Gitu loh. Ya, bukan karena ngerepotin deh kata suaminya. Enggak, karena dia sayang. Yang ketiga itu dia bisa dari misalnya contohnya tiba-tiba marah-marah. Wah, loh bini gue kenapa jadi kayak gini ya gitu kan, tiba-tiba Padahal marah-marah. kangen ya, Padahal tapi sebenarnya gengsi. kangen. Nah, salah satunya itu. Jadi banyak hal yang kita nggak tahu ini gitu loh. Kalau kita nggak pelajari, kita nggak nambah wawasan kita nggak akan tahu kan. Iya. Gitu. Padahal sebenarnya dia ngambek itu karena dia kangen. Dia nggak bisa ngomong, bukan dia nggak mau ya. Dia nggak bisa ngomong. Aduh, entah kalau gue bilang kangen, gue dibilangin ABG lagi, ke zamannya ABG cinta-cintaan gitu kan, seperti itu gitu loh. Terus yang keempat ya tentu dia merasa bahwa dia bagian dari keluarga. Bagaimana sih kalau yang namanya bagian dari keluarga? Maulah sang istri suaminya makan di rumah. Maulah sang istri mengupdate berita apa yang terjadi di rumah tangga. Iya. Jadi bukan karena bawel, bukan gitu. Dan suami ini juga harus diedukasi. Jadi sama-sama diedukasi. Kalau sang istri itu harus karena laki-laki kita tahu kan awalnya dari penampilan, jadi dia penampilan semenarik mungkin di hadapan pasangannya, ya kan. Terus yang kedua juga para laki-laki tuh maunya tuh perempuannya itu kadang-kadang manja, gitu. Kenapa? Karena pengen dia dianggap heroik, gitu loh. Ini sih sebenarnya sebagai, saya juga dapat sih dari psikolog-psikolog yang ternama ini. Makanya datang nanti hari Sabtu tanggal 5 November itu di kapal Bonti di Pelabuhan Benoa. Kita tunggu loh. Kapan lagi ya talk show di atas kapal pesiar ya? Ya, dan itu termasuk dinner. Makan dinner sambil ngeliatin sunset matahari di Pelabuhan Benoa. Itu cantik sekali. Cantik sekali. Itu acaranya kita ada 4 jam ya di sana. Jadi itu talk show itu selama 4 jam kita dining, terus ada entertainment live band, terus ada door prize, terus ada DJ-nya juga, DJ terkenal dari salah satu cafe terkenal di Bali. Dan acaranya itu menarik deh. Pokoknya tidak membosankan. Dan penting buat kita menambah ilmu.
penting sekali sebelum kita kalah sama pelakor. Ya, itu aja. Ya, buat kalian para wanita, calon ibu, calon istri, bahkan calon pelakor pun sebenarnya wajib datang karena kan sama-sama mengedukasi sebelum terjadi, sebaiknya kita cegah kan. Ya, dengan lebih baik ilmu mencegah daripada sudah terlanjur terjadi. Iya. Dengan ilmu yang kita bisa ambil dari para psikolog-psikolog ternama. Oke. Nah, dari dengar cerita Mbak Ade sendiri pun tentang kasus pelakornya udah horor banget ya. Nah, sekarang kita menanya yang horor, bener-bener horor kan. Kalau itu kan horornya sudah bisa Mbak Ade lewatin kan. Jadi kasus nih, apa ada kejadian mistis di balik itu? Kenapa sih? Kenapa cowok dia sudah sadar ini, sudah dikasih tahu ini loh begini-begini, kita sudah menyadarkan ini loh nggak benar, ini loh profesi, ini loh kamu dimanfaatkan. Tapi kenapa lelaki ini nggak sadar-sadar? Itu ada pengalaman nggak sih? Oh iya, sangat. Ada pengalaman. Jadi awalnya kenapa kemudian setelah saya sadar setelah 6 tahun, ya kan, saya diduakan lah ya, setelah 6 tahun diduakan. Kok nggak lepas-lepas gitu loh, diduakan tapi kok nggak lepas-lepas gitu kan. Kemudian saya coba untuk bertanya alasannya kenapa. Selain telah membina dan mempunyai 2 anak, tentu ada awalnya kan, ada triggernya kan. Oke, terus saya mencari tahu bagaimana trigger ini bisa terjadi. Dan ternyata ibu-ibu dan para wanita di luar sana, hati-hati untuk fasilitas-fasilitas umum yang sifatnya bukan hanya khusus laki-laki ya, tapi memang sifatnya memang sudah menggoda. Ya, seperti ya pekerjaan seperti SPG, emang pekerjaannya tanpa mengucilkan, maksudnya bukan berarti semuanya SPG itu jelek bukan berarti ya. Ya, tapi seperti itu. Terus juga caddy golf, wanita-wanita Caddy di girl, caddy girl. Jadi sebenarnya sih kalau kita bisa himbau pemerintah untuk memberikan jalan keluar sih lebih bagus lagi ya. Jadi maksudnya yang namanya sales-sales segala caddy girl itu semua diganti men aja, gitu loh. Jadi wanita tetap bekerja, tapi di balik layar, manajemen. Iya. Jadi mereka tidak bersinggung langsung terhadap pria. Karena kita tahu kan, dari 10 sifat laki-laki, 9 sifat laki-laki itu hawa nafsu. Dan hanya 1 sifat laki-laki yang bukan hawa nafsu. Kebalikan sama perempuan. Kalau perempuan dari 10 sifat perempuan, hanya 1 atau 2 hawa nafsu. Yang sisanya 8 itu belanja, Bu. 8 atau 9 dari sifat dari 10 itu belanja itu. Jadi harus hati-hati tetap ya. Hati-hati tetap gitu loh. Nah, makanya kan tadi saya himbau sebelumnya bahwa para ibu-ibu ini kalau misalnya nih pasangannya sedang berkunjung, misal golf atau berkunjung karaoke ya, terutama ya LC ya, LC karaoke. Ya, LC karaoke seperti itu. Nah, bersinggungan dengan sales girl. Iya. Apakah sales girl di pameran mobil, sales girl atau sifatnya kosmetik dan lain-lain, itu ya kira-kira harus diwaspadai lah ya, diingatkan lagi kepada bapak-bapak. Pak, ingat loh Pak, jangan sampai hal-hal yang memungkinkan terjadi. Gitu. Ingatkan terus Bu, jangan bosan setiap kali dia pergi. Ingat ya Pak, gitu loh. Karena kita semua di sini mendoakan Bapak. Ingat aja itu selalu. Jadi ditanamkan ke Bapak itu, ke pasangan kita, bahwa kita, keluarga selalu mendoakan Bapak. Ya tentu bukan dari pelakor ya, pelakor mana mungkin mendoakan Bapak. Nah, jadi kan tadi kan dibilang kan selama 6 tahun baru sadar sekarang. Ya. Bu Ade, jadi kenapa baru selama 6 tahun itu baru sadar? Sekarang gitu pertanyaannya dibalik. Nah, oke. Ini juga nih yang saya juga, terus terang saya juga pengen tahu ya. Kemudian saya kan punya anak, ada indigonya. Ya, indigo itu yang dia bisa melihat sesuatu yang punya berkah lebih lah dari Tuhan. Gitu loh. Nah, anak saya cerita sama saya. Pas saat ketahuan itu anak saya bilang, Mami, itu ada sesuatu gitu loh di Mami yang menutup auranya Mami yang sehingga menjadi negatif gitu loh. Jadi ibaratnya seperti saya ditutup aura saya, dan warnanya itu abu-abu gitu loh. Ini setelah ketahuan ya, setelah ketahuan. Oh ya, karena saya sama ini nggak pernah menyadari kan gitu loh. Cuman yang saya sadari adalah saya emotional eater.
Paham? Ngerti. Sama dong. Ya, emotional eater. Jadi gini loh, Ya. sifat emotional eater tuh ada 2. Ya, jadi bisa jadi dikerjakan oleh orang, bisa dari diri kita sendiri. Dan saya baru memahami bahwa itu saya dikerjakan oleh orang. Ya, itu mistiknya, itu serunya Dari si pelakor itu. Ya, Terus? dari si pelakor. Jadi saya mau dibikin sakit dengan adanya saya emotional eater. Ya kan, tentu banyak dampak yang terlihat tentu ya, dari hubungan harmonisan rumah tangga jadi juga tidak terjaga. Dan banyak hal yang akhirnya membuat kita sudah tidak saling, dalam 6 tahun itu sudah tidak saling bersama, seperti itu. Selama 6 tahun itu. Ya, pada satu atap. Ya jadi Mbak Ade ditutup, apa suaminya berarti Kayak mantannya kena juga? Iya, sama. Tidak menyukai saya gitu loh. Jadi sama-sama ditutup. Dia ditutup oleh pelakor, saya ditutup oleh pelakor. Dan itu sampai saya diikat ya. Tapi ini lagi ya, ini kan suatu hal yang mistis ya, suatu hal yang itu percaya atau tidak percaya, karena kalau saya kan nanya ini ke anak saya, karena dia indigo ya, yang dia bisa melihat ke depan gitu loh. Bukan ke depan ya, apa yang terjadi yang kita nggak bisa lihat. Ya kan? Dan ternyata itu juga saya tanyakan ke orang lain yang mempunyai juga cara yang sama, dia bisa melihat secara indigo, ternyata sama jawabannya. Jadi kalau saya dilihat tuh kayak ada abu-abu di sekeliling saya. Ngerti. Auranya gitu. kayak ditutup. Auranya kayak ditutup, satu. Terus yang kedua dibikin emotional eater. Iya. Supaya, makanya saya bingung setiap kali ada orang jajan lewat kok bawaannya mau makan ya. Kayak ada panggilan dalam diri saya untuk men-stop itu untuk makan gitu loh. Nah, setelah udah ketahuan oleh anak saya pergilah ke Habib. Ya. Karena dengan mengikuti kepercayaan saya pergi Habib, saya di sana bertanya. Ternyata benar. Apa yang dilakukan oleh sang pelakor itu adalah, awalnya itu ya pelet. Pelet. Tapi kan pelet ini dia harus berkali-kali dilakukan. Iya. Pelet ke suami kan, Ke mantan suami, kan. ke mantan dan juga ke saya. Ke saya itu mau ditutupin auranya saya. Saya dibikin tunduk sama mantan. Gitu loh, tunduk sama mantan. Tapi ini nggak tahu saya oleh mantan apa oleh pelakor. Cuman di sanalah saya baru tahu bahwa mungkin benar ya kata orang ya, magic is do happen. Iya. Magic do happen gitu kan. Kayak kita pikir kan itu hanya di sinetron atau film-film azab. Azab gitu kan ya. Ternyata magic do happen gitu loh. Cuman kita kembalikan semuanya ke Sang Pencipta ya, pada Allah. Terus kita berdoa di sana minta yang terbaik. Ya kan. Dan pelan-pelan alhamdulillah dibukakan auranya saya, dikembalikan. Dan itu dikembalikan itu Bu setelah saya diceraikan secara talak. Itu percaya nggak percaya loh. Setelah diceraikan secara talak oleh mantan, itu tiba-tiba tak hilang semuanya. Karena that's the magic word. Iya, karena tujuannya udah tercapai kan. Udah, tujuannya udah tercapai gitu. That's the magic word. Kalau nggak ditalak, maksudnya nggak bakal ada langkah untuk seperti saat ini kan jadinya kan. Iya, benar gitu loh. Makanya banyak orang bilang kan janda is number one. Pernah dengar nggak istilah itu? Janda paling atas. Nah, pernah dengar nggak? Nah, itu aku mau kasih tahu tuh kenapa. Jadi awalnya itu mungkin kita biasa saja sebagai ibu rumah tangga atau ibu pembisnis, itu biasa saja mengabdi pada keluarga dan pada suami, ya kan. Tetapi karena si para laki-laki ini kebanyakan nonton lihat wajah wanita di luar sana, dengan tanpa dia sadari sengaja atau tidak sengaja, dia lebih menatap wanita di luar sana, lebih mengagumi wanita di luar sana. Nah, akibatnya wanita yang di dalam rumah itu kayak tidak merasa nyaman lagi. Iya. Ibu-ibu ini sudah tidak merasa nyaman lagi. Nah, bawaannya emosi aja kan. Jadi ibu-ibu ini kan namanya juga dia udah capek mengurus rumah tangga, keluarga. Jadi bawaannya emosi kan. Dan akibatnya itu dampaknya ke diri dia. Ya tadi saya bilang itu ya, bisa emotional eater, bisa juga labil, ya kan. Emosi mentalnya juga bisa labil seperti itu. Nah, kenapa para janda ini kalau misalnya dia udah menjanda, si para istri ini tiba-tiba cetar membahana? Kenapa? Mantan-mantan langsung pengen balik. Bagus dong. Langsung. Itu dari survei dari saya ya. Dari sekian banyak gitu teman-teman kita si para janda itu ya. Mantan-mantan plus pengen balik. Kenapa? Karena yang namanya rumah pertama itu adalah rumah pertama. Gak ada tuh rumah singgah. Iya. Rumah pertama tuh rumah pertama. Jadi adanya nama rumah induk itu benar. Dia akan balik. Tapi tentu
para istri ini yang sudah menjadi mantan, dia kemudian menjadi cantik karena auranya terbuka, karena bebannya berkurang, dia berkurang, dia bisa lebih merawat diri, ya kan, dia bisa lebih menenangkan dirinya dia dan menyenangkan dirinya dia kapanpun dia mau, karena selama ini mungkin dia dibatasin oleh ruang dan waktu untuk ngurus anak dan suaminya dan keluarganya, seperti itu. Makanya dia langsung cetar membahana. Nah, tetapi dari segi suaminya, karena dia nggak pernah melihat istrinya di rumah, dia selalu melihat wanita-wanita lain di luar sana. Jadi pada saat dia sudah tidak bisa lagi melihat istri karena sudah cerai, dia ketemu lagi mantan istrinya di luar sana, dia kaget. Kok bisa cantik banget ya? Padahal orangnya sama. Karena baru hilang. Ya, pertama baru hilang dan kedua si mantan istri ini jadi bisa merawat diri kan? Iya, ada waktu lah. Ada waktu, mentalnya juga tidak disakitin. Sekarang siapa sih yang kalau yang pulang ke rumah terus si mantan istri ini nggak ditegur oleh mantan suami? Wanita mungkin nggak akan ngomong ya, gue sebel nih sama lu, nggak mungkin lah. Pasti para ibu ini akan diem, senyum, ya kan? Dan itu berlarut-larut, bertahun-tahun memendam, seperti itu, ya. Apalagi dia berhubungan si para laki-laki ini berhubungan dengan pelakor yang punya magic, ya kan? Dukunnya banyak banget, gitu kan? Aduh. Daripada punya dukun banyak ya, yang profesi pelakor pakai dukun banyak. Ya selama di pelet itu nggak ada yang hawa-hawa yang kayak mungkin karena kalau misalnya nonton di YouTube itu ya kena pelet tuh kayak ada penampakan karena kan cara kerja pelet itu ngajak jin kan. Ya, itu nggak ada sesuatu apalagi anaknya indigo. Ya. Apa nggak ada kelihatan apa-apa gitu. Ya. Jadi saya akhirnya banyak bertanya sama anak saya gitu kan. Saya banyak bertanya sama anak saya dan juga ke teman-teman yang bisa melihat, ya kan. Saya tidak mengajarkan untuk magic, tidak. Cuman tidak memungkiri bahwa di luar sana memang ternyata magic do happen. Yes, itu ada. Ada ya misteri seperti itu. Nah, terus caranya gimana? Nih, salah satu teman saya ngajarin nih baru-baru ini. Jadi dia doakan air doa dan dengan apa namanya ini masing-masing ya, kepercayaan masing-masing air doa. Dari air doa itu dikasih ke pasangan kita. Tapi sebelum dikasih pasangan kita berdoa dulu, minta Sang Pencipta Tuhan tolong kembalikan asli sifatnya pasangan kita. Ya. Apa yang dilakukan? Waktu itu ada yang terjadi. Dikasih air doa itu ke suaminya, waktu itu dia belum bercerai ya. Terus mereka ngumpul. Tapi ini kan air doa kan. Dia minum, suaminya minum, terus mereka ngumpul. Apa yang terjadi? Keluar suara kuntilanak dari suaminya. Tahu kan yang tahu kan? Itu sampai suaminya tuh kaget. Dia aja kaget, dia denger. Dia sampai nanya ke istrinya, "Mas, ini apa ini? Bunyi apa nih ke mulut saya?" Gitu loh. Merinding ya? Iya. Ini kalau dibuka nih bulu berdiri nih. Ya memang. Gitu. Ini pengalaman true story loh. Tapi bukan saya, ke teman saya. Iya. Gitu loh. Terus pada saat itu langsung mereka, kalau kita kan Islam ya, jadi ambil wudhu, sholat tobat pada saat itu. Dan itu hilang langsung kuntilanaknya. Karena biasanya ya para pelakor ini dia menggunakan jasa kuntilanak. Kalau nggak kuntilanak, genderuwo. Ya. Terus ada juga genderuwo yang ada istilahnya tuh namanya apa sih yang dia suka melihara anak-anak kecil tuh. Ada tuh. Wewe gombel. Ya, tuh. Karena pelakornya mantan itu pakai itu. Wewe gombel. Ya, karena anak saya bisa lihat. Makanya dia memelihara bayi mencuri, punya anak-anak dari beberapa laki-laki. Karena dia wajib. Kalau tidak, wajahnya akan berubah ke aslinya. Yaitu seorang nenek-nenek wewe gombel. Pesugihan, tau kan pesugihan? Ngerti. Ya seperti itu. Tapi saya nggak mau ya, saya nggak mau membahas itu. Saya ingin memberitahukan kepada wanita-wanita ibu-ibu, makanya saya bilang kembalikan semua urusan itu ke Tuhan, kembalikan semua urusan Sang Khalik, gitu loh. Jadi bantu aja doa setiap hari, sebutin nama pasangan atau nama mantan. Yang kalau memang ingin kembali rujuk, sebutin aja namanya, terus suruh mereka minum. Pada mereka minum itu kalau sudah mantan nggak bisa kumpul ya. Tapi kalau masih suami, setelah itu kumpul. Itu yang terjadi, itu kisah nyata dari teman kita. Ya itu dia pakai kuntilanak gitu loh. Ya dan
ini masih mind blowing ya, dengar profesi pelakor aja sudah mind blowing, apalagi apa sih namanya? Mereka menggunakan pelet dan dengan susuk bantuan ya, jin dan susu. dan bahkan anak-anak yang bayinya itu bisa jadi nanti jadi tumbal kan? Ya, tentu. Karena yang namanya kita gila pelakor ini erat hubungannya dengan dukun, istilahnya persugihan atau perdukunan, tidak ada sesuatu yang gratis. Iya. Apalagi dunia seperti itu tidak ada sesuatu yang tidak ada balasnya. Pasti ada timbal balasnya, yaitu anak dari para mantan, ya kan, anak dari kita akan takutnya jadikan tumbal, atau mungkin kitanya sendiri. Ya kan, tapi kan ini mereka nggak paham ya, para laki-laki ini ya, enaknya aja maunya. Mau enaknya aja gitu loh. Nah terus gimana Bu? Itu kan di luar sana kan ibaratnya banyak sekali yang mau memakai ilmu seperti itu. Misalnya dukunnya dia susuknya dari atas kaki, kepala sampai bawah kaki gitu loh ya, pakai susuk ya gitu loh. Gampang aja. Kalau kita makan sesuatu atau kita minum sesuatu, kita baca dengan doa. Kalau kami misalnya Al-Fatihah, ya kan, itu kami Al-Fatihah, terus kita coba baca banyak doa-doa dari berbagai kepercayaan. Jangan langsung minum, jangan langsung makan. Doain dulu. Doain dulu. Setiap langkah kita apapun didoakan. Doakan dulu. Jadi jadi apa yang kita perbuat itu dengan harapan keikhlasan Sang Pencipta. Gitu loh. Itu benar terjadi. Ada angin masuk. Ya. Disetujui. Ya. Menyejukkan hati. Oh iya, ada angin masuk ini. Benar, ini angin masuk. Ini enak banget loh, dingin banget anginnya. Iya. Tadi padahal panas banget. Panas banget. Jadi semua itu terjadi karena keikhlasan Allah kepada kita. Keriduan Tuhan terhadap kita. Jadi jangan takut umatnya. Bu, terhadap umatnya. Jadi jangan takut. Aduh, nanti gue gini. Udah jangan takut. Jangan takut. Orang kita dilahirkan orang bukan dari ini kan. Kan dilahirkan dari Tuhan kan? Iya. Iya, Tuhan yang nyiptain. Bukannya dukun loh nyiptain, Tuhan yang nyiptain. Jadi jangan takut. Tapi tetap selalu berdoa setiap awal kegiatan. Iya. Minum, makan, jalan, keluar dari rumah, naik mobil, naik kendaraan, dimulai dengan awal doa. Oke, terima kasih banyak untuk Mbak Ade atas sharingnya, atas pengalamannya. Sangat benar-benar bisa menjadi inspirasi buat kita kaum wanita, dan jangan lupa untuk datang nanti ke acara AP Production tanggal 5 November di Bounty Cruise. Ya, di acara dinner dengan di atas kapal Bounty di Pelabuhan Benoa di Sabtu ini loh, tanggal 5 November jam 2 siang. Iya. Bisa dicek untuk undangannya, bisa diperoleh di Instagram, bisa kontak juga. Iya. Nanti di link di description-nya dikasih kontak dan linknya. Linknya di IG-nya. Oke, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Mbak Ade. Oke. Sampai di sini dulu Sobat Depot. Dadah. Bye-bye. Semangat.